Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Elvira Ismaya Putri dengan NPM 231063111090. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya jawaban yang pertama yaitu filsafat pendidikan Islam itu bisa dibilang sebagai panduan dasar dalam menjalankan pendidikan di madrasah dan di pesantren. Filsafat ini berfokus pada pemahaman tentang tujuan hidup, peran manusia, dan bagaimana pendidikan bisa membantu mencapai tujuan tertentu atau tujuannya tersebut sesuai dengan ajaran Islamnya. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam filsafat pendidikan Islam tidak hanya tentang mengajarkan ilmu pengetahuannya saja, akan tetapi juga membentuk karakter dan spiritual terhadap siswanya. Nah, dampaknya pada praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren bisa terlihat jelas oleh kita. Nah, misalnya dalam konsep pendidikan Islam ada penekanan pada pembentukan akhlak atau moral yang baik, itu berarti enggak cuma pelajaran agama yang diajarkannya saja, tetapi juga penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan nilai saling menghormati. Nah, filsafat pendidikan Islam ini dapat mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan di pesantren dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Nah, ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan akademisnya saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualnya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Filsafat ini mendorong metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis pada pengetahuan. Guru diharapkan menjadi fasilitator yang membantu siswa untuk mencari jawaban dan memahami konsep dengan cara yang lebih mendalamnya lagi. Nah, yang ketiga yaitu hubungan guru dan siswa, yang dimana filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara guru dan siswanya. Guru harus menjadi teladan yang baik dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islamnya. Nah, contohnya saya mengambil pengalaman pribadi saya yaitu di pesantren. Guru atau pengurus itu mengajarkan tidak hanya tentang pengetahuan agamanya saja, tetapi juga bagaimana cara hidup yang baik berdasarkan ajaran Islam. Nah, di pesantren ini bisa dilihat bahwa guru-guru itu mengajarkan caranya berdisiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan lain sebagainya. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar pesantren juga diajarkan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmunya saja, tetapi juga pada karakter dan moral pada santrinya. Pendekatan ini sangat erat berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam yang menekankan pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Jadi, secara keseluruhan, filsafat pendidikan Islam itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara pengajaran di madrasah maupun di pesantren. Baik itu dalam aspek kurikulum, karakter siswa, maupun tujuan akhir pada pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu perbedaan filsafat Barat dan filsafat Indonesia. Dalam filsafat pendidikan Barat, ilmu tidaklah muncul dari pandangan hidup agama tertentu, dan pendidikan Barat diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Yang dimaksud bebas nilai di sini pada pendidikan Barat adalah bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanannya. Ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, akan tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang memuat manusia sebagai makhluk rasional. Imbas ilmu pengetahuan atau serta nilai-nilai etika dan moralnya yang diatur oleh rasio atau akal manusia yang secara terus-menerus itu berubah. Nah, saya mengutip dari Azeyu Mardi Azra, terdapat beberapa karakteristik pendidikan Islam yang membedakannya dari filsafat pendidikan Barat. Yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran dasar Islam menekankan kewajiban bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita, untuk mencari ilmu. Setiap rasul yang diutus oleh Allah terlebih dahulu dilengkapi dengan pengetahuan dan diperintahkan untuk mengembangkan ilmu tersebut. Yang kedua itu fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perlunya penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penguasaan dan pengembangan ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh itu muncul pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan Islam sangat terkait dengan nilai-nilai akhlak Islaminya. Yang keempat yaitu
pengembangan ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh pengabdian kepada Allah dan demi kemaslahatan umumnya. Yang kelima, penyesuaian pendidikan terhadap perkembangan anak. Sejak awal sejarah Islam, ini pendidikan diberikan kepada anak sesuai dengan usia, kemampuan, perkembangan jiwa, dan juga bakatnya masing-masing. Yang keenam adalah pengembangan kepribadian. Setiap anak didik itu diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, sehingga dapat memberikan manfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun masyarakatnya. Setiap individu siswa dipandang sebagai amanah dari Allah, dan seluruh kemampuan fisik serta mental merupakan anugerah dari Allah atau dari Tuhan. Oleh karena itu, perkembangan kepribadian murid terkait erat dengan nilai-nilai sistem Islam, sehingga setiap anak dapat diarahkan untuk mencapai tujuan Islam. Yang ketujuh, ada penekanan pada amal soleh dan tanggung jawab. Setiap anak didik itu didorong untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya, sehingga pengetahuan tersebut benar-benar memberikan manfaat baik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari kedua itu, yaitu pendidikan Islam sangat cocok dengan konteks Indonesia yang kaya dengan nilai-nilai agama dan moralnya. Filsafat pendidikan Islam membantu membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi dan menyeimbangkan ilmu agama dan dunia yang penting untuk keseimbangan hidupnya. Tetapi kadang fokus utamanya lebih ke pembentukan karakter daripada keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja ini. Nah, di sisi lain juga pendidikan filsafat barat itu lebih fokus pada keterampilan praktis dan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dengan tuntunan zaman modern. Nah, tapi pendidikan ini kadang kurang menekankan pada pembentukan karakter dan aspek spiritual yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan pendidikan, melainkan juga mencakup dimensi filosofis dan teoritis yang mendasari pemikiran tersebut. Dengan demikian, pemikiran yang mendalam, sistematis, terstruktur, logis, dan menyeluruh terkait masalah pendidikan Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat ini. Muhaimin 2004 dalam praktiknya, pemikiran-pemikiran tersebut selalu berpegang pada nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sebagaimana diungkapkan oleh Bukhari dan Soedomo, dimensi-dimensi ini mencakup lingkungan pendidikan, jenis permasalahan yang dihadapi, waktu, serta ruang atau faktor geografisnya. Wilayah kajian filsafat pendidikan Islam meliputi pendidikan dalam keluarga, sekolah, serta luar sekolah atau lingkungan masyarakat dengan fokus pada landasan struktur lembaga dan operasional pendidikannya. Nah, semua aspek ini menyusun kerangka komprehensif yang bertujuan untuk memahami dan mengembangkan filsafat pendidikan Islam. Nah, yang dimana ada elemen-elemen penting dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama itu ada dasar agama atau religious basis. Nah, kurikulum harus berakar pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pada nilai-nilai dan prinsip pendidikan Islam. Nah, ini mencakup pengajaran seperti tauhid, ikro, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu dasar filsafat atau philosophical basis. Pendidikan Islam harus berdasarkan pada pemikiran yang mendalam tentang tujuan dan proses pendidikan. Nah, termasuk konsep tentang hakikat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan. Kurikulum pendidikan Islam harus mengembangkan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, berkomunikasi yang efektif, serta bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan keempat mengenai modernisasi pendidikan Islam. Kalau kita berbicara tentang modernisasi pendidikan Islam, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam masih mempunyai peran penting. Nah, bahkan untuk menghadapi tantangan yang ada di dunia pendidikan saat ini. Nah, dengan perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti madrasah, pesantren, atau sekolah Islam lainnya memang dihadapkan dengan banyak perubahan dan tantangan mulai dari teknologi, globalisasi, hingga kebutuhan dunia kerja yang semakin berkembang. Nah, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam bisa jadi landasan untuk menghadapi tantangan ini dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islamnya. Nah, berikut ada penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan. Yang pertama itu ada integrasi ilmu dunia dan ukhrawi, yang dimana
keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umumnya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi lembaga pendidikan Islam adalah bagaimana mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu umum seperti sains, teknologi, ekonomi, matematika, dan lain sebagainya, agar siswa tidak hanya cerdas dalam hal spiritual, tetapi juga siap menghadapi tuntutan dunia modern. Nah, prinsip ini sejalan dengan konsep tauhid dalam filsafat pendidikan Islam yang melihat bahwa segala ilmu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penerapannya di era modern saat ini lembaga pendidikan Islam bisa mengembangkan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umumnya secara seimbang. Misalnya, kita mengajarkan teknologi dan sains dengan menerapkan dengan tetap menyisipkan penerapan nilai-nilai moral dan agama agar ilmu yang dipelajari bisa membawa manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, yang kedua itu mengutamakan pembentukan karakter atau akhlak. Nah, pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan akhlak yang baik di tengah perkembangan zaman. Tentang tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pembentukan karakter siswa yang tidak hanya pintar saja, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial yang tinggi. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan otak, tetapi juga hati. Nah, penerapannya misalnya di tengah tantangan dunia yang serba materialisasi saat ini, lembaga pendidikan Islam bisa lebih fokus pada pengembangan karakter siswanya. Contohnya, seperti dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Selain pelajaran agama sekolah atau pesantren bisa lebih banyak mengadakan kegiatan yang membentuk karakter siswa, seperti program sosial, kerja bakti, kegiatan kemanusiaan, dan pengembangan sikap positif dalam menghadapi masalahnya. Yang ketiga yaitu menyikapi perkembangan teknologi atau adaptasi terhadap perubahan. Nah, tantangan lainnya adalah bagaimana pendidikan Islam bisa mengikuti perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai Islamnya. Dunia pendidikan sekarang ini sangat dipengaruhi oleh teknologi, mulai dari e-learning hingga penggunaan berbagai alat digital dalam proses pembelajaran seperti saat kita ini. Nah, penerapannya itu bisa menggunakan prinsip filsafat pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat bisa dijadikan untuk sebagai dasar untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi di sekolah Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam harus bisa mengadopsi teknologi dalam pendidikan tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral dan spiritualnya. Misalnya, kita mengajarkan cara menggunakan teknologi untuk kebaikan dan meningkatkan kualitas hidup kita, sambil tetap mengedepankan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran dalam berinternet, etika menggunakan media sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu menghadapi tantangan globalisasi atau menjaga identitas Islam. Nah, di era globalisasi saat ini, banyak nilai-nilai dari budaya luar yang masuk ke dalam pendidikan saat ini. Tantangan besar bagi lembaga pendidikan Islam adalah bagaimana menjaga identitas Islam sambil tetap terbuka terhadap perkembangan globalnya. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan pentingnya tauhid atau kesatuan dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan, yang berarti semua ilmu dan kegiatan itu harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mengharap keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, penerapannya untuk menjaga keidentitasan Islam ini, lembaga pendidikan Islam bisa menekankan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan berwawasan global. Pendidikan tentang Islam modern yang tidak ketinggalan zaman bisa membantu siswa untuk tetap menghargai budaya dan agama mereka di tengah dunia yang semakin luas ini. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima itu mengenai urgensi dan fungsi. Nah, filsafat pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai moral dan spiritual yang berlandaskan ajaran Islamnya. Konsep-konsep seperti tauhid atau keesaan Allah, fitrah atau kesucian alami manusia, dan wahyu yang dijadikan pilar utama dalam pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Urgensi filsafat pendidikan Islam terletak pada kemampuannya memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi proses pendidikan. Dengan memahami hakikat manusia dan tujuan hidup menurut Islam, pendidikan dapat diarahkan untuk mengembangkan individu yang tidak hanya cerdas serta intelektualnya saja, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi. Nah, dalam bukunya, menurut Al-Atas 1979, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai pembentuk. Nah, pembentuk di sini yaitu karakter siswa
yang memiliki nilai-nilai Islam yang kuat. Filsafat pendidikan Islam membantu siswa memahami tujuan hidup, nilai-nilai yang benar, dan cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Secara garis besar, filsafat pendidikan Islam ini sangat urgensi dan berfungsi penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas dalam hal akademisnya saja, tetapi juga memiliki moralitas yang baik melalui pembentukan karakter yang berbasis nilai-nilai Islam. Siswa akan membawa dampak positif untuk masyarakat. Dengan karakter yang baik, masyarakat akan menjadi lebih harmonis, peduli terhadap sesama, dan lebih tanggung jawab yang pada akhirnya itu berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali 2000 pada bukunya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat membentuk karakter yang baik, dan karakter yang baik adalah karakter yang memiliki nilai-nilai Islam yang kuat. Nah, jadi pada filsafat pendidikan Islam ini sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang memiliki nilai-nilai Islam yang kuat, sehingga dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, filsafat pendidikan Islam dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dengan cara filsafat pendidikan Islam ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah bermanfaat untuk yang lainnya atau untuk umat yang lainnya. Dengan demikian, siswa yang dibentuk oleh pendidikan Islam akan lebih sadar akan pentingnya berkontribusi pada masyarakat, baik melalui pekerjaan mereka maupun kegiatan sosial yang bermanfaat. Nah, ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera lagi dan berkembang secara berkelanjutan lagi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam mengenai pendekatan studi filsafat. Pendekatan studi filsafat pendidikan Islam saat ini melibatkan beberapa metode yang beragam untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang paling efektif dan alasannya kenapa pendekatan itu penting gitu. Nah, yang saya ingat pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam ini yang pertama itu ada pendekatan secara normatif. Nah, secara normatif ini pendekatan berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendidikan Islam. Dengan memahami norma-norma agama, pendidikan dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan ajaran Islamnya. Yang kedua yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini menganalisis perkembangan pendidikan Islam dalam konteks sejarah. Dengan memahami sejarah, kita dapat memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang dan beradaptasi dengan zamannya. Yang ketiga yaitu pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa ini mempelajari bagaimana bahasa yang digunakan dalam pendidikan Islam untuk menyampaikan nilai-nilai dan konsep-konsep agama. Bahasa menjadi alat penting dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Yang keempat itu ada pendekatan holistik. Pendekatan ini menekankan pembentukan individu yang seimbang secara fisik, intelijensi, emosional, dan spiritualnya. Nah, dengan demikian pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek akademisnya saja, tetapi juga pada perkembangan karakter dan spiritual siswanya. Nah, kenapa sih pendekatan ini tuh penting gitu? Pendekatan ini tuh efektif, kenapa? Nah, karena pada pendekatan normatif dan holistik ini memastikan bahwa nilai-nilai Islam terintegrasi dalam proses pendidikan, sehingga siswa tidak hanya pintar saja secara akademisnya, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Nah, dan pendekatan historis juga memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang dan beradaptasi dengan konteks sejarahnya yang tadi saya jelaskan. Nah, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitasnya dan membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademisnya saja, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritualnya yang kuat. Baik, selanjutnya itu pertanyaan yang ketujuh tentang program yang kita ambil kemarin pada poster visi dan misinya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada program saya itu rancangan program pendidikan dalam konteks Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan harus memperhatikan aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosialnya. Nah, berdasarkan visi dan misi pada poster saya, itu program pendidikan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan nilai-nilai Islamnya. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam program pendidikan ini. Yang pertama itu ada integrasi kurikulum, yang dimana pelajaran umum seperti sains dan matematika dikaitkan dengan ajaran Islamnya. Terus juga pendidikan agama Islam menjadi bagian inti dari pembelajaran. Karena kan kemarin tuh saya membuatnya Al-Hikmah Islamic Boarding Al-Hikmah Islamic School. Nah, itu. Nah, yang kedua itu pembentukan karakter yang dimana seperti pembiasaan sikap sopan santun, tanggung jawab,
dan toleransi antar sesamanya. Nah, penerapan nilai-nilai Islam dalam interaksi kehidupan sehari-hari pada siswanya juga. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan spiritual. Contohnya seperti pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah atau sholat duha di sekolah gitu. Nah, dan membaca Al-Quran. Jadi nanti ada rutinitas setiap minggunya, yaitu di hari Jumat ada semacam sholat duha berjamaah dan membaca Quran atau membaca juz amma selama 10 menit sebelum pembelajaran di kelas itu dimulai. Nah, kayak gitu. Nah, terus juga ada pemahaman bahwa ilmu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sebagai staf gurunya gitu harus memberitahu kepada siswanya kalau semisalnya ilmu yang berkaitan seperti matematika, biologi dan lain sebagainya itu tuh uh, ada di dalam Al-Qur'an. Terus juga kita kalau misalnya pemahaman ilmu itu uh, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah juga. Nah, yang keempat itu ada kegiatan sosial dan kemandirian. Contohnya seperti berbagi dengan masyarakat seperti kunjungan ke panti asuhan. Nah, terus juga nanti misalnya ada kunjungan ke TK atau kemana, nah seperti itu. Nah, terus juga ada aktivitas di sekolah seperti Jumat bersih atau santunan untuk anak yatim setiap hari Jumat pas habis sholat duhanya kayak gitu. Nah, jadi di Al-Hikmah Islamic School ini pendidikan bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Dengan pendidikan yang integrasi ini, para siswa dipersiapkan untuk menghadapi dunia dengan ilmu dan keimanan yang seimbangnya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-8 mengenai tentang demokratisasi. Nah, demokratisasi pendidikan di sini yaitu berarti pendidikan untuk semua. Nah, tidak ada perkecualian baik atas nama agama, ras, bangsa ataupun tingkat ekonominya. Nah, mutu pendidikan dibuat setinggi mungkin dan terbuka untuk sebanyak mungkin orang. Ini persyaratan mutlak untuk membangun demokrasi yang efektif dan efisien menuju keadilan dan kemakmurannya. Nah, demokratisasi pendidikan filsafat pendidikan Islam memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan yang adil. Demokratisasi pendidikan berarti memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun status sosialnya. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam demokratisasi pendidikan dengan menekankan kesetaraan, aksesibilitas, dan pembentukan karakter. Nah, yang pertama itu ada filsafat ini menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Contohnya di berbagai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, kita dapat menemukan siswa dari berbagai lapisan masyarakatnya, baik dari yang kaya maupun yang kurang mampunya, mendapatkan akses pendidikan yang setara. Misalnya beberapa pesantren menyediakan program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat menuntut ilmu meskipun terbatas secara finansialnya. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pendidikan Islam. Nah, yang kedua yaitu pendidikan Islam bersifat yang universal, mengajak semua umat untuk menuntut ilmu tanpa memandang latar belakangnya. Sekolah-sekolah di Indonesia memberikan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, mencerminkan rasa saling membantu. Nah, misalnya ada sekolah dan madrasah di Indonesia ini baik di negeri kita sendiri, baik negeri maupun swasta sekolahnya. Nah, menerapkan sistem pendidikan terbuka yang memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk mengakses pendidikan melalui berbagai program subsidi biayanya. Contohnya, sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi Islam menyediakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga yang latar belakangnya kurang. Nah, sejalan dengan prinsip untuk saling membantu dalam Islam ini. Yang ketiga yaitu filsafat ini juga menekankan pembentukan karakter melalui nilai-nilai moral dan etika, mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman dan toleransinya.
Contoh implementasinya sebagai di banyak madrasah, khususnya yang mengusung ajaran agama Islam modern, para siswa diajarkan tidak hanya tentang ajaran Islamnya saja, tetapi juga untuk menghargai keberagaman agama dan budaya. Beberapa program seperti uh, dialog antar agama atau kegiatan lintas agama mendorong siswa untuk saling memahami dan berkolaborasi dalam menciptakan kedamaian sosial. Nah, yang keempat itu ada akses pendidikan yang terjangkau. Dalam filsafat pendidikan Islam, terdapat prinsip mendasar yaitu berbagi ilmu dan memberikan kemudahan akses belajar bagi siapa saja yang memiliki keinginan untuk belajar. Islam mendorong agar akses pendidikan tidak terhalang oleh oleh masalah biaya atau keterbatasan lainnya. Prinsip ini sangat mendukung terciptanya pendidikan yang terjangkau dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Misalnya ada satu madrasah atau satu pesantren itu tuh ya udah kalau misalnya di latar belakangnya uh, siswa itu kurang mampu, itu digratiskan atau dia mendapatkan mendapatkan beasiswa di lembaga tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.